Operasi Seroja diawali dengan operasi gabungan terbesar dan mematikan di kota Dili pada tanggal 7 Desember 1975. Dengan pendukung operasi yang terdiri dari ketiga Matra ABRI dan sukarelawan pejuang integrasi Timor Timur. Operasi pendudukan Dili dilakukan oleh tim yang terdiri dari Grup 1 Parako Kopasanda, Brigif 18 Kostrad yang terdiri dari Yonif 501 Raiders dan Yonif 502 Raiders, Detasemen A Kopasgat, TNI AU, dan pasukan marinir dari BTP 5 Infanteri Brigade Pendarat Marinir. Pangkalan persiapan penerjunan adalah Lanut Iswayudi Madiun dan Lanut Penfui Kupang dengan pangkalan cadangan Lanut Rembiga Lombok, Lanut Maumere, Flores, dan Lanut Hasanuddin. Sortir 1 Grup 1 Parako Kopasanda dan Yonif 501 Raiders diberangkatkan dari Lanut Iswayudi menuju titik tempur kota Dili, sementara Yonif 502 Raiders ikut dalam sortir 2 yang akan diterjunkan ke titik pendaratan di Dili dari Lanut Penfui Kupang. Dan telah diberangkatkan sebelumnya dari Lanut Iswayudi Madiun dengan pesawat komersil Garuda Indonesia pada tanggal 6 November 1975. Sementara pasukan marinir dari BTP 5 didaratkan melalui KRI LST Teluk Bone. Penyerbuan kota Dili dilakukan melalui udara dengan drop zone di tengah jantung kota Dili dan kapal perang Republik Indonesia melakukan penembakan mortir melalui laut. Sementara pasukan marinir dan tank membantu pasukan darat dari pinggiran pantai kota Dili, tepatnya di Alor menuju tengah kota. Target penguasaan kota Dili ditujukan pada 3 posisi, yaitu tim A menguasai gedung kantor pemerintahan, tim B menguasai pelabuhan laut di Dili, dan tim C merebut pelabuhan udara Dili. Kekuatan Kopasanda yang diturunkan sebesar 270 pasukan. Lalu Yonif 501 Raiders Brigif 18 Selinut Kostrad berkekuatan 285 pasukan ditugaskan menutup pengunduran pasukan Fretilin ke selatan ke arah Alie dan timur arah Manatuto serta perkuatan kota Dili. Pasukan Yonif 501 Raiders Brigif 18 Selinut Kostrad dan Kopasanda diterbangkan dalam sortir 1. Sementara Yonif 502 Raiders Brigif 18 Selinut Kostrad diterjunkan di sortir 2 dengan drop zone di Kampung Alor. Yonif 502 Raiders Brigif 18 Selinut Kostrad diterbangkan dari Lanut Penfui Kupang dengan tugas menutup pengunduran Fretilin ke arah Likisa dan perkuatan di Dili. Pada tanggal 7 Desember pukul 00.25, operasi gabungan lintas udara terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dimulai dengan diberangkatkannya 9 Hercules menuju kota Dili. Operasi Seroja dimulai dengan membawa 270 pasukan Parako Kopasanda dan 283 pasukan Yonif 501. Sementara di Lanut Penfui sekitar pukul 5 pagi bergerak 2 pesawat pembom serbu B-26, M264 dan M265 serta UF-2 Albatros untuk tugasan. Di udara, Komandan Satgas Udara memantau pergerakan Raja Wali Flight di atas pesawat Dakota T-500 sebagai pesawat Airborne Command dan Control Post. Sementara di pesawat Norman BN-2A terbang di udara sebagai pesawat pemantau dengan di dalamnya adalah Kolonel Dading Kalbuadi. Sedangkan di laut, dengan Sandi Satgas Angsa, angkutan laut mengerahkan kapal KRI Ratulangi yang difungsikan sebagai kapal komando, KRI Marta Dinata, KRI Barakuda, KRI LST Teluk Bone yang mengangkut BTP 5 Marinir dan pejuang integrasi.
dan 2 kapal pendukung perbekalan dan perbengkelan, yaitu KRI Jayawijaya dan KRI Sorong, membawa 3.000 ton bahan bakar dan air tawar untuk mendukung perbekalan. Jam 3 pagi, Satgas Angsa berjarak 10 mil di lepas pantai Dili, yang jaraknya tidak mungkin terlihat kasat mata. Dan Satgas Raja Wali Flight memasuki timur Pulau Flores, tiba-tiba lampu kota Dili mati. Hal ini menandakan pasukan Fretilin mengetahui rencana serangan atas kota Dili. Dikarenakan radar kapal frigat Angkatan Laut Portugal berlabuh di Pulau Arturo, walau secara aktif kedua kapal frigat tersebut tidak memberikan bantuan persenjataan. Akan tetapi, radar kedua frigat tersebut mendeteksi kapal perang Indonesia dan pesawat Hercules yang menuju kota Dili dan melaporkannya ke markas Fretilin, sehingga pendadakan operasi ini menjadi lenyap. Karena diakibatkan pendadakan yang diharapkan sirna, maka KRI Ratulangi, KRI Marta Dinata, KRI Barakuda, dan KRI Jayawijaya pada pukul 5 waktu Dili mulai menembakkan persenjataannya dari masing-masing kapal ke perbukitan daerah selatan yang tidak berpenghuni. Adapun tujuan pemboman ini menciptakan psikologi efek kepada lawan dibandingkan penghancuran. Ketika pesawat yang mengangkut para pasukan Indonesia mendekati kota Dili, maka tembakan dari kapal tempur Indonesia dihentikan. Dan tepat pukul 5.45, lampu hijau pada pesawat Hercules menyala, berbarengan dengan bunyi bel berdering panjang tanda dimulainya serbuan pasukan lintas udara. Dan langit Dili dipenuhi dengan ratusan payung para tentara Indonesia. Dari darat, pasukan Fretilin menembaki tentara Indonesia dan pesawat-pesawat Hercules yang terbang rendah saat menurunkan pasukan Indonesia. Pesawat Hercules mendapat tembakan gencar dari Fretilin, terutama dari sektor selatan yang merupakan perbukitan. Dan tembakan dari darat mengenai beberapa pesawat Hercules dan menewaskan Loadmaster Hercules T-1312 Velda Pugio, sehingga Hercules yang membawa 78 anggota Parako termasuk Komandan Tim C Letu Luhut Panjaitan tidak dapat diterjunkan pada sortir 1. Dan ke-9 pesawat Hercules menaikkan ketinggian dan menuju lapangan terbang Penfui untuk melakukan pengangkatan pasukan pada sortir 2. Sementara di darat, tembakan tidak berhenti-henti menggelegar. Pilihan mendarat di sarang musuh membuat prajurit Indonesia mendapat serangan sengit dari bawah. Pasukan Kopasanda yang terdiri dari Tim A, Tim B, Tim C, maupun pasukan Brigade 18 Kostrad mau tidak mau bersiap menghadapi kemungkinan terburuk ketika masih di ketinggian udara. Bahkan beberapa pasukan mendarat tepat di tengah-tengah pasukan Fretilin. Akibat tembakan dan perlawanan sengit Fretilin tersebut mengakibatkan konsolidasi pasukan yang diterjunkan menjadi terhambat, bahkan menjadi perang terbuka dengan jarak dekat layaknya sebuah perang kota. Pasukan dalam sortir 2 terbang menuju Dili dari lapangan terbang Penfui Kupang. Dikarenakan hanya 5 pesawat yang layak terbang dan sisanya mengalami kerusakan karena tembakan Fretilin pada sortir 1, maka tidak semua pasukan Yonif 502 diberangkatkan pada hari itu untuk mendukung operasi lintas udara. Pada pukul 7.45 waktu kota Dili, pasukan Yonif 502 mendarat di Sungai Komoro dan di sekitar Kampung Alam. Atas berbagai pertimbangan, maka sortir ketiga yang direncanakan membawa tambahan pasukan dan amunisi dibatalkan. Penguasaan kantor gubernur, lapangan terbang Dili, dan pelabuhan laut berhasil dilakukan oleh pasukan Indonesia sekitar pukul 9 pagi waktu Dili. Walaupun tembakan sudah mereda, tetapi kota Dili belum dapat diduduki secara penuh. Penguasaan kota Dili secara keseluruhan, yaitu 1 kali 24 jam, tidak dapat dilakukan.
dan butuh berhari-hari untuk menguasai kota Dili secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada hari H, di waktu siang secara kekuatan, pasukan Indonesia yang diterjunkan tinggal berkekuatan 863 orang dengan amunisi yang tipis. Akibat pertempuran hebat dengan pasukan Fratelli dan gagalnya penerjunan sortir 3 yang bertugas membawa amunisi tambahan, menjadikan pasukan Indonesia yang diterjunkan pada pagi hari kekurangan amunisi. Menjelang siang hari, pasukan marinir sebanyak 400 pasukan merengsek masuk ke tengah kota Dili, bergabung dengan pasukan yang diterjunkan melalui udara pada pagi hari. Sehingga dalam 24 jam, kekuatan pasukan Indonesia di kota Dili hanya sebanyak 1.263 orang dengan amunisi yang terbatas. Serbuan pasukan Linut dan pendaratan amfibi di Dili merupakan operasi gabungan terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Jumlah korban jiwa dalam pertempuran Dili pada 7 Desember 1975 merupakan korban terbesar dalam pertempuran satu hari. Seperti dalam buku Operasi Udara di Timor Timur yang disusun oleh Hendro Subroto, korban jiwa pada pertempuran Dili 7 Desember 1975 hanya dapat disandingkan dengan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan.